Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha kelas 1B? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di pembelajaran daring tematik untuk hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah membaca doa ya sebelum belajar. Semoga dengan anak-anak membaca doa, Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada anak-anak dalam berjihad menuntut ilmu. Untuk hari ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, kalau kemarin di pembelajaran 4, anak-anak belajar tentang gerakan meloncat atau melompat katak dan gerakan memutar. Lalu kemarin anak-anak juga sudah bisa menyanyikan lagu Kucing Belang 3. Nah, untuk kelompok 2 nanti kita akan praktekkan gerakan Kucing Belang 3 serta nyanyiannya hari ini ya. Nah, untuk hari ini tema 7 subtema 2 pembelajaran 5 diawali dengan jenis hewan ya. Di sini ada berbagai macam jenis hewan. Hewan sendiri jenisnya di situ ada 2, yaitu hewan buas dan hewan jinak. Nah, kira-kira apa saja yang termasuk hewan buas? Kita sebutkan bersama-sama. Nah, betul. Nah, kalau yang hewan jinak ya, ikan termasuk hewan jinak ya, karena ikan salah satu contoh hewan yang bisa dipelihara di rumah ya, dan hewannya juga jinak, tidak membahayakan untuk orang. Lalu ular. Nah, ular termasuk hewan apa? Sini termasuk hewan buas karena biasanya ular hidup di daerah liar dan mempunyai bisa yang bisa membahayakan orang-orang. Jadi termasuk hewan buas. Lalu yang termasuk hewan buas yang kedua adalah buaya. Nah, buaya ini juga hidup di alam bebas ya, mempunyai gigi yang tajam dan taring, dan jika mereka kelaparan ataupun misalnya beri makan bisa juga membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu hewan jinak selanjutnya adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini hanya menghingap di bunga untuk mencari madunya ya, dan tidak bisa atau tidak membahayakan manusia. Jadi termasuk hewan jinak. Lalu selanjutnya harimau. Harimau termasuk jenis hewan buas. Nah, harimau ini juga yang hidup di alam bebas ya, memiliki gigi yang tajam dan taring. Terus hewannya termasuk hewan pemakan daging. Jadi
jika mereka kelaparan dan di alam bebas itu tidak ditemukan makanan, nah mereka biasanya mencarinya di daerah yang lain, keluar dari hutan ya, dan bisa membahayakan keselamatan manusia karena harimau termasuk hewan pemakan daging. Lalu ayam. Nah, ayam ini termasuk hewan jinak ya. Biasanya ayam sering dipelihara oleh orang-orang ya, dimanfaatkan telurnya, dimanfaatkan dagingnya, kulitnya, bulunya ya, sangat bermanfaat dan jinak, termasuk hewan jinak. Nah, dari sini anak-anak bisa menyebutkan ya jenis-jenis hewan buas. Menurut gambar di situ ada ular, buaya, harimau. Dan contoh hewan jinak di situ ada ikan, kupu-kupu dan ayam. Oke, ke slide berikutnya. Jinak biasanya itu termasuk jenis hewan yang bisa dipelihara manusia, dan hewan jinak itu tidak berbahaya bagi manusia ya, tidak berbahaya bagi keselamatan manusia. Dan biasanya hewan jinak ini sering kali dipelihara oleh manusia. Nah, bagaimana tata cara merawat hewan jinak yang ada di sekitar kita? Kita lihat di sini. Ya, biasanya tata caranya seperti contoh yang kemarin ya. Misalnya kucing. Kucing juga termasuk hewan jinak ya, jika dia dipelihara dengan baik termasuk hewan jinak. Misalnya tata cara merawatnya, memberikan makan dan minum kepada kucing secara teratur, membersihkan kandang kucing, menyayangi kucing, dan bermain dengan kucing. Nah, itu termasuk tata cara merawat hewan jinak contohnya. Nah, kalau misalnya hewan buas, biasanya hewan buas ini tidak dipelihara oleh manusia dan hidupnya yaitu di alam liar, di alam bebas ya. Jadi dia mencari makan yang ada di alam bebas tersebut. Nah, jika hewan buas ini dipelihara oleh manusia, maka akan mengganggu keselamatan manusia ya, apalagi hewan buas yang pemakan daging. Nah, jika mereka kehabisan makanan di alam bebas sana, pasti mencari ke alam yang lain ya, jadi bisa membahayakan keselamatan manusia. Makanya kita sebagai makhluk Allah sama-sama menjaga alam ya, tidak merusak tatanan alam, tidak merusak pohon-pohon yang ada di sana, tidak menembak hewan-hewan yang langka ya, karena itu termasuk juga merusak lingkungan alam sekitar, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka merusak alam, merusak keindahan yang sudah diberikan Allah. Kita sebagai manusia harus saling menjaga. Nah, jika anak-anak misalnya ada orang ya yang ingin merawat atau memelihara hewan liar tersebut, misalnya hewan liarnya itu ular atau singa, nah itu harus memenuhi persyaratan yang baik ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin memelihara hewan liar tersebut harus mengikuti pelatihan bagaimana cara merawat hewan liar yang baik, karena cara merawat hewan yang jinak dan hewan yang liar pasti sangat berbeda. Jadi untuk
orang yang merawat hewan liar harus memiliki keahlian yang khusus supaya tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitar, dan tidak membahayakan tersebut. Tulislah salah satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca. Sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut kepada temanmu. Nah, di sini contoh ungkapan pemberitahuan ya. Tadi anak-anak sudah membaca teks yang dibaca. Nah, dari teks tersebut kita menemukan ungkapan pemberitahuan. Oke, Ustazah lanjutkan. Tadi kan ada beberapa kalimat ya dalam teks sederhana tadi. Nah, dalam teks sederhana tadi kita temukan beberapa ungkapan pemberitahuan yang bisa kita sampaikan kepada teman kita. Yang pertama, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Nah, ungkapan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa bahayanya kita jika memelihara hewan buas. Nah, untuk kalimat pemberitahuan yang kedua, contohnya, untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, ini juga termasuk ungkapan pemberitahuan karena bertujuan untuk memberitahukan bahwa sebelum kita memelihara binatang, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu ya, supaya tidak membahayakan kita, tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitar, dan tidak membahayakan hewan liar tersebut sendiri. Oke, selanjutnya tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati. Nah, di sini Ustazah memberikan 3 contoh. Yang pertama, jangan mendekati kandang hewan singa. Nah, ini juga termasuk kalimat pemberitahuan karena bertujuan untuk memberitahukan kepada orang-orang supaya tidak mendekati kandang hewan singa karena bisa berbahaya. Kalimat yang kedua, awas binatang buas, jangan diberi makan. Nah, kalimat ini juga bertujuan untuk memberitahukan bahwa kita tidak boleh memberi makan kepada hewan buas. Kalimat yang ketiga, dilarang memasukkan anggota tubuh melewati pagar pembatas. Nah, kalimat ini juga memberitahukan kepada orang-orang bahwa kita tidak boleh melewati garis pembatas yang sudah ditentukan. Karena jika kita melewati garis pembatas tersebut, barangkali nanti hewan liarnya menyerang kita dan bisa mengganggu atau keselamatan kita tidak terjaga ya, seperti itu. Jadi ada 3 contoh ungkapan pemberitahuannya. Pertama, jangan mendekati kandang hewan singa. Yang kedua, awas binatang buas, jangan diberi makan. Yang ketiga, dilarang memasukkan anggota tubuh melewati pagar pembatas. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ayo berlatih. Nah, di sini ada berbagai macam hewan buas dan hewan jinak. Nah, di situ ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau,
dan 42 ekor ular. Ya. Di antara hewan-hewan tersebut, mana hewan yang paling banyak? Iya, betul. Hewan yang paling banyak adalah ular karena jumlahnya 42. Dan mana yang hewan yang paling sedikit? Jawabannya adalah ya betul, harimau. Harimau jumlahnya sedikit karena jumlahnya hanya 15. Nah, sekarang hewan apa yang jumlahnya lebih banyak dari buaya? Kan buaya 30 di situ ya. Jadi anak-anak pilih ular atau harimau yang jumlahnya lebih banyak dari buaya? Ya, betul. Jawabannya adalah ya. Dan hewan yang jumlahnya lebih sedikit dari buaya adalah harimau. Iya, betul. Sudah jelas ya, sesuai dengan bilangannya. Sangat jelas sekali mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Nah, sekarang kita urutkan hewan-hewan buas tersebut, diurutkan dari jumlah yang paling banyak. Nah, berarti jumlah yang paling banyak diawali dengan hewan, betul sekali, hewan ular, buaya, dan harimau. Iya, betul, hebat anak-anak ya. Lalu urutan hewan yang paling sedikit. Yang paling sedikit berarti kita mulai dari harimau, buaya, lalu ular. Iya, betul. Ya, disesuaikan dengan jumlah masing-masing hewan tersebut. Nah, di sini ada 30 ekor buaya, lebih sedikit dari 42 ekor ular. Nah, kalimat matematika ini bisa dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. 30 kurang dari 42. Lalu selanjutnya, 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Nah, kalimat matematika di atas bisa dinyatakan dengan 30 lebih dari 15. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang selesaikan soal-soal yang ada di bawah ini. Kita melengkapi soal di bawah ini dengan kata lebih dari atau kurang dari. Diawali dengan nomor 1. Membandingkan antara 45,65. Kira-kira jawabannya lebih dari atau kurang dari? Ya, betul. Jawabannya adalah kurang dari. 45 kurang dari 65. Nah, sekarang nomor 2. 57,42. Jawabannya adalah ya, betul. Jawabannya adalah lebih dari. Ya, jumlahnya lebih banyak dari 42. Lalu nomor 3, 79 dibandingkan 89. Jawabannya lebih dari atau kurang dari? Oke, jawabannya adalah kurang dari. Ya, betul. Nomor 4, 99 dibandingkan dengan 100. Nah, kira-kira lebih dari atau kurang dari? Ya, jawabannya adalah kurang dari. Lalu nomor 5, 77 dibandingkan dengan 69. Nah, kira-kira jawabannya lebih dari atau kurang dari? Ya, betul, jawabannya adalah lebih dari ya. Jadi di sini anak-anak berkesempatan untuk membandingkan antara dua bilangan yang berbeda ya. Dua bilangan yang bilangannya di antara 40 sampai 100 ya, dibandingkan mana yang lebih dari dan mana yang kurang dari. Oke, untuk tugasnya nanti mengerjakan
slide yang terakhir ya. Nanti seperti biasa, nanti dikerjakan di buku tulis dan hasilnya difoto saja ke ustazah, dikirim ke ustazah. Oke, sebelum kita mengakhiri, nah kita tadi hari ini belajar apa saja? Ya, belajar macam-macam jenis hewan ya. Ada hewan buas dan ada hewan jinak. Hewan buas contohnya apa saja? Ada ular, harimau, singa, dan lain-lain. Hewan jinak contohnya ada burung, kupu-kupu, ikan, dan hewan yang lain. Selanjutnya tadi anak-anak juga belajar tentang ungkapan pemberitahuan yang bisa diambil dari teks yang sudah kalian baca ya. Tadi anak-anak membaca teks yang berhubungan dengan hewan buas dan hewan jinak. Lalu yang terakhir tadi anak-anak belajar tentang pengurutan hewan yang jumlahnya paling banyak dan pengurutan hewan yang jumlahnya paling sedikit, serta membandingkan jumlah hewan ya. Nah, itu beberapa hal yang anak-anak pelajari di hari ini, hari Selasa ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan di buku tulis lalu difoto dikirimkan ke ustazah. Mungkin cukup sekian yang bisa ustazah sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Selalu jaga kesehatan, selalu rajin beribadah, rajin melaksanakan sholat wajib dan sholat duhanya ya. Sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'alamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.